Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya wa rasula ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kullu lahmin wa damin nabata min haramin fannaru awla bihima. Wa qala Rasulullah, innaka lan tad'a syai'an lillahi azza wa jalla illa badalaka Allahu bihi ma huwa khairun laka minhu. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, adani Allah wa iyyakum ajma'in. Alhamdulillah, kita masih diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kembali menjalani kehidupan sesuai dengan ajal yang Allah tetapkan hingga tiba kita kembali pada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, di antara sekian hamba Allah Subhanahu wa taala yang masih hidup sampai dengan detik ini, kita diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi bagian orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, di antara sekian hamba Allah Subhanahu wa taala yang menyatakan dirinya beriman, kita diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk membuktikan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan menunaikan ibadah Syam Ramadan, salat Isya berjamaah, dan sebentar lagi kita akan menunaikan salat tarawih dan witir bersama. Semoga puasa yang telah kita laksanakan, salat yang telah kita tunaikan, doa yang telah kita sampaikan, zikir yang telah kita panjatkan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dengan penerimaan terbaik insyaallah. Amin amin ya rabbal alamin. Kemudian sholawat beserta salam semoga selalu senantiasa tercurah limpahkan kepada junjungan alam, yakni Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tak lupa kepada keluarganya, para sahabatnya, dan kepada para pengikutnya yang mengikuti sunnah dan ajarannya hingga akhir zaman. Mudah-mudahan kita semua yang ada di sini termasuk di dalamnya golongan umat Nabi Muhammad yang kelak akan mendapatkan syafaat di yaumil qiyamah. Amin amin Allahumma amin. Hadirin jamaah salat tarawih dan salat witir rahimani wa rahimakumullah. Pada kesempatan yang berbahagia ini, saya ingin berbagi sedikit saja yang telah saya pelajari. Tidak bermaksud untuk menggurui Bapak Ibu atau jamaah sekalian, tentunya untuk memberikan nasihat terkhusus untuk diri saya pribadi dan umumnya untuk jamaah sekalian. Insyaallah pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan sebuah tausiah singkat dengan tema meninggalkan sesuatu yang haram karena Allah Subhanahu wa taala. Saya akan memulai tausiah singkat pada kesempatan kali ini dengan yang berkaitan dengan meninggalkan sesuatu yang haram karena Allah Subhanahu wa taala dengan menyampaikan sebuah kisah seseorang. Lalu kita akan mengambil pelajaran-pelajaran penting dari kisah tersebut. Kisah yang saya akan sampaikan pada kesempatan kali ini yaitu dia adalah orang yang pernah hidup di masa akhir era tabi'in, dan dia bernama Thabit ibn Suta. Siapakah Thabit ibn Suta? Terkadang, mohon maaf, Masya Allah, subhanallah, umat muslim sekarang lebih mengetahui kisah-kisah artis-artis pada masa sekarang ketimbang kisah-kisah orang-orang terdahulu, orang-orang soleh yang telah melampaui kita, para salafus soleh. Umat Islam pada masa sekarang lebih mengetahui kisah-kisah artis-artis Hollywood dan Bollywood atau para pecinta sepak bola. Mereka lebih mengetahui tentang
kisah seorang Cristiano Ronaldo, Lionel Messi, Mbappe, Haaland dan lain sebagainya. Betapa banyak orang yang mengambil inspirasi dari Cristiano Ronaldo, dari perjalanan hidupnya yang sulit sampai dengan sekarang ini menjadi seorang yang terkenal di dunia. Atau betapa banyak orang yang mengambil inspirasi dari seorang Lionel Messi yang dia memiliki bakat alami dalam bermain sepak bola sehingga dia menjadi pemain terbaik sepanjang masa. Tapi ketika mendengar seorang nama, seorang yang telah hidup pada masa dahulu di era tabi'in, kebanyakan umat Islam saat ini tidak mengetahuinya. Maka insya Allah pada kesempatan kali ini kita akan sama-sama mendengarkan kisah seseorang yang bernama Sabit bin Zuto. Siapakah itu Sabit bin Zuto? Dari manakah beliau berasal? Seperti apakah kehidupan beliau? Dan apa kaitannya kisah beliau dengan tema kita, yaitu meninggalkan sesuatu yang haram karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dikisahkan beberapa abad yang lalu, di masa akhir era tabi'in, hidup seorang pemuda dari kalangan biasa, orangnya miskin. Dia bernama Sabit ibn Zuto. Satu waktu dia berjalan di tepian sungai di kota Kufah di negara Irak. Ketika dia sedang berjalan, tiba-tiba buah apel mengalir di aliran sungai tersebut. Pada saat yang sama, Sabit bin Zuto ini sedang dalam keadaan lapar. Tiba-tiba dia langsung mengambil apel tersebut dan langsung memakan apel tersebut. Sementara dia mengunyah apel tersebut, seketika dia teringat, halalkah apel ini untuk saya? Bagaimana mungkin saya mengambil atau memakan apel yang bukan milik saya? Pasti ini ada yang punya. Seketika Sabit bin Zuto itu panik karena takut akan hisab hari kiamat. Akhirnya dia memutuskan untuk menelusuri sungai tersebut sampai menemukan sebuah kebun apel. Lalu dia memasuki kebun apel tersebut, ditemuilah seseorang yang sedang menjaga kebun apel. Disampaikanlah kepada seseorang tersebut, wahai hamba Allah, apakah ini apel berjenis sama dengan kebun ini? Kata penjaga tersebut, iya betul. Kenapa? Kata Sabit, begini ceritanya, tadi saya sedang berjalan-jalan di tepian sungai, kemudian menemukan sebuah apel, karena saking laparnya, kemudian saya memakan apel tersebut tanpa memikirkan milik siapa apel ini. Lalu, bisakah saya meminta kehalalan untuk apel ini? Kata penjaga kebun tersebut, karena dia orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka dia berkata, demi Allah, ini bukan wewenang saya. Pemilik kebun apel ini jaraknya jauh, bermil-mil dari sini, kurang lebih 1 hari 1 malam untuk menempuh perjalanan tersebut. Maka karena Sabit bin Zuto ini sudah bertekad untuk mencari kehalalan apel ini, dia berjalan sampai menemukan sebuah rumah, dan disitulah pemilik kebun apel. Kemudian Sabit bin Zuto mengetuk ke rumah tersebut, mengucapkan Assalamualaikum. Dijawab seorang pria tua, pemilik kebun apel, Waalaikumsalam. Lalu Sabit bercerita, ya Tuan, kejadiannya begini. Kemarin saya menemukan sebuah apel dalam keadaan keroncongan. Kemudian saya memakan apel tersebut. Tapi saya takut karena dihisab nanti di hari kiamat, karena ini bukan milik saya. Mohon halalkan apel ini. Kata pemilik kebun apel tersebut, dia berkata, halal? Tidak, saya tidak akan menghalalkan apel ini untuk kamu, kecuali dengan satu syarat. Kemudian Sabit berpikir, penasaran, kenapa demi sebuah apel ini harus ada syarat tertentu? Maka, baiklah, apa Tuan syaratnya? Maka kata Tuan tersebut, dijawablah syaratnya, kau harus menikahi putri saya. Kemudian Sabit pun berpikir, karena menikahi seorang perempuan itu bukanlah sebuah hukuman, maka dia
menerima syarat tersebut. Akhirnya Sabit pun bersedia, tapi kata orang tua tersebut, dia berkata, pikir-pikir dulu bahwasanya anak saya ini atau putri saya ini buta, dia tidak bisa melihat, dia tuli, dia tidak bisa mendengar, dia bisu, dia tidak bisa berbicara, dan dia lumpuh, tidak bisa bergerak. Apakah kamu mau memenuhi syarat tersebut, menikahi putri saya? Sabit pun terdiam sejenak, tapi karena dia bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, akhirnya dia menerima tawaran tersebut. Singkat cerita, akhirnya dinikahkanlah Sabit dengan putri pemilik kebun tersebut. Kemudian dinikahkanlah malam. Setelah sholat isya, Sabit pun disuruh untuk menemui calon istrinya atau istrinya tersebut di kamar. Pada saat itu, Sabit hendak ke kamarnya, kemudian dia mengucapkan salam, Assalamualaikum. Padahal Sabit dia tahu bahwasanya istrinya tidak bisa mendengar, dia tidak bisa berbicara, tapi tetap dia mengucapkan salam. Dan ternyata benar bahwasanya anak ini ternyata bisa menjawab salam dan bisa mendengar salam. Akhirnya Sabit pun balik lagi kepada orang tua tersebut dan dia berkata, ya Tuhan, apakah saya salah bahwasanya kamar yang ini adalah orang yang bisa berbicara dan bisa mendengar? Tidak, itu benar. Itu adalah anak saya. Datangi saja ke dalam rumah. Ternyata setelah didatangi, akhirnya bertemulah seorang Sabit dengan anak pemilik kebun tersebut. Ditanyakanlah kepada anak tersebut, ayahmu berkata bahwasanya kamu itu buta, tidak bisa mendengar. Kamu itu tuli, tidak bisa. Ayahmu berkata kamu itu buta, tidak bisa melihat. Kamu itu tuli, tidak bisa mendengar. Kamu itu bisu, tidak bisa berbicara, dan kamu itu lumpuh, tidak bisa bergerak. Kemudian istri tersebut dia pun menjawab, ayahku berkata benar bahwasanya saya buta, tapi buta dari sesuatu yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya pun tuli dari mendengar sesuatu yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan saya pun bisu dari berucap dari sesuatu yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan saya lumpuh daripada bergerak melangkahkan kaki daripada sesuatu yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin jamaah rahimani wa rahimakumullah, daripada keberkahan pernikahan Sabit dengan seorang wanita yang lumpuh tua, ternyata dia adalah orang yang soleh. Kemudian dibuka cadarnya, ternyata dia adalah orang yang cantik di antara kampung tersebut. Dan keberkahan di antara pernikahan Sabit dan putrinya, akhirnya melahirkanlah seorang anak yang bernama Nu'man bin Sabit, dan ketika dewasa kelak dikenal dengan Imam Abu Hanifah. Mungkin hanya ini cerita yang dapat kami sampaikan. Lalu apa pelajaran yang dapat diambil dari kisah tersebut? Yang pertama adalah bahwasanya orang-orang yang meninggalkan sesuatu yang haram karena Allah Subhanahu wa taala, Allah pasti akan balas dengan sesuatu yang lebih baik. Innaka lan tada'a syai'an lillahi azza wa jalla illa baddalakallahu bima huwa khairun laka minhu. Sesungguhnya jika engkau meninggalkan sesuatu karena Allah, niscaya Allah akan memberi ganti padamu dengan yang lebih baik. Lihatlah seorang Sabit, pemuda soleh belum menikah, kemudian menemukan suatu momen di mana ia harus mencari kehalalan sebuah apel. Lalu Allah Subhanahu wa taala ganti, bukan hanya dengan apelnya, tapi kebun apelnya. Begitu juga pemilik kebun apelnya plus anak pemilik kebun apel. Hadirin jamaah rahimani wa rahimakumullah. Mungkin hanya ini yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.